Robi, Al-Ustadz Romdoni, dan yang kami sayangi teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Tarikh Adab Arabi tentang periodisasi sastra Arab. Jadi next. Untuk anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Alwia, kemudian ada Alia Zahra, kemudian ada Iva Sabita, kemudian ada saya sendiri, dan ada Rohma Qanitatul Qarir. Jadi next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Konita. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Adam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periodisasi sastra Arab. Nah, sebelumnya nih, ada nggak sih di antara teman-teman yang pernah bertanya-tanya gitu? Berdasarkan apa sih periode sastra ini diklasifikasikan gitu? Apakah berdasarkan keadaan sosial budayanya kah? Atau berdasarkan adat istiadatnya kah? Atau mungkin norma-norma sosialnya kah? Itu benar. Cuma di sini pada umumnya periodisasi sastra ini dibagi sesuai dengan perubahan sosial atau politik di suatu negara. Maka dari itu, sastra dianggap sangat bergantung gitu pada revolusi sosial atau politik sebuah negara. Nah, karena periode sastra ini dibagi sesuai perubahan politik dan sosial satu negara, maka nggak bisa tuh kita asal ngebagiin kalau kapan nih waktu mulai periode atau berakhirnya. Jadi nggak bisa asal. Jadi karena sesuai dengan perubahan politik, jadi kita harus ikutin sesuai perubahan politiknya. Bisa di next. Ya, kemudian periode sastra ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada periode periode Jahiliyah, periode permulaan Islam, dan periode dinasti Abbasiyah, periode Turki Utsmani, sama periode modern. Yang pertama, saya akan membahas periode Jahiliyah atau Al-Asr Al-Jahili, yaitu pada tahun 475 sampai 622 Masehi. Nah, pada masa ini, karya sastra itu dibagi menjadi 2, yaitu ada syair sama nasar. Dan karakteristik pada masa ini tuh, karakteristik karya sastra ini sederhana, karena pada masa ini tuh, karya sastranya berkisar pada masalah-masalah kesukuan dan kehidupan masyarakat yang nomaden. Jadi hanya berkisar pada zaman itu doang. Karya sastra yang terkemuka pada era ini tuh ada Mu'allaqat dan Mufaddalat. Mu'allaqat teman-teman udah sering dengar kan. Jadi Mu'allaqat itu adalah sesuatu yang digantung di dinding Ka'bah gitu. Yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para penyair-penyair terbaik pada masa jahiliyah yang ditulis dengan tinta emas. Nah, sedangkan kalau Mufaddalat ini adalah kumpulan antologi puisi Arab kuno yang disusun oleh Al-Mufaddal bin Muhammad bin Ya'lah Adabi. Penyair-penyair yang karyanya yang digantung di pintu Ka'bah ini ada Umru Al-Qais, Tarofah bin Al-Abad, Zuhair bin Abi Soma, Labid bin Abi Rabi'ah, Amr bin Kulsum, Antaroh, dan Al-Asya. Selanjutnya, pada periode permulaan Islam, yaitu pada tahun 622 sampai 750 Masehi, karya sastra pada masa ini itu yang dikenal ada puisi, khutbah, kitabah, rosail, dan masal. Nah, masal ini adalah perumpamaan. Dan pada masa ini pula muncul tujuan baru dari puisi, yaitu ada puisi politik, syiar asyasi, puisi polemik, syiar an-naqaid, puisi cinta, syiar al-ghazal. Karakteristik pada puisi pada masa ini, karena ini baru permulaan masuknya Islam gitu. Jadi isinya tuh banyak menyuarakan nilai-nilai Islam, kayak seruan untuk masuk Islam, memuji Rasul, menjalankan ajaran Islam dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian penyair yang terkenal pada masa ini itu ada Hasan bin Sabit,
karya-karya Hasan ini banyak berisi tentang pujian terhadap Rasul dan membela dari hujatan penyair-penyair kafir. Yang kedua ada Ka'ab bin Zuhair yang terkenal dengan qasidahnya yang bernama Banat Su'ad. Selanjutnya ada di periode dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Sastrawan terkenal yang melahirkan prosa jenius pada masa ini adalah Abu Usman Umar bin Bahar al-Jahiz dengan karyanya Al-Hayawan. Dan pada abad ke-10 Masehi muncul genre sastra yang bernama Makomat. Nah, pada masa ini itu karya puisi yang lahir lebih terbuka dan lebih bervariatif gitu dibanding masa sebelumnya. Kalau masa sebelum Bani Umayyah ini dia seputar dengan fanatik terhadap Arab dan seputar agama Islam. Sedangkan kalau di sini tuh lebih bervariasi gitu, nggak hanya di lingkup itu aja. Dan pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masa kejayaan ilmu-ilmu Islam yang termasuk salah satunya sastra Arab. Dan di sini kan ada yang namanya Makomat ya. Jadi Makomat ini bisa disebut juga sebagai Al-Makomat. Jadi Al-Makomat ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hariri. Kitab ini menyajikan anekdot retoris sebagai cara untuk menyuarakan kritik sosial terhadap kondisi sosial yang ada. Emang ada apa sih kondisi sosial di dinasti Abbasiyah? Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini terjadi stratifikasi sosial gitu yang dimana terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok non-Islam. Dan kelompok Islam ini dia mendapatkan hak istimewa gitu. Jadi dia nggak diwajibkan membayar jizyah atau pajak untuk menjaga keselamatannya. Sedangkan yang kelompok yang non-Islam ini diwajibkan untuk membayar jizyah agar mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aliazar. Baik, terima kasih Wanita. Kesempatannya saya akan melanjutkan penjelasan tentang periodisasi sastra Arab. Nah, selanjutnya keempat itu ada periode pemerintahan Turki Utsmani atau Al-Asr Al-Turki di tahun 1258 hingga 1798 Masehi. Nah, di tahun setelah abad kelima Hijriyah ini tuh dunia Arab itu terpecah dan diperintah oleh penguasa politik non-Arab yaitu Bani Saljuk. Nah, sejak saat itu bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan juga administrasi oleh pemerintahan, melainkan hanya sebagai bahasa agama gitu. Nah, sejak saat itu hingga abad ke-7 Hijriyah, bahasa Arab semakin terdesak dan hanya digunakan sebagai bahasa agama. Nah, pada saat Mesir mengalami masa kejayaannya, kehidupan bahasa Arab yang selama ini lesu akhirnya mulai bangkit kembali. Namun itu tidak berlangsung lama karena masa statis kembali terjadi ketika Mesir dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, di antara para penyair di masa ini itu ialah Ismail Al-Kashaf, Ibnu Ziyad, dan juga Yahya bin Hakam. Lalu selanjutnya periode modern atau Al-Asr Al-Hadits di tahun 1798 hingga sekarang. Nah, karakteristik sastra Arab pada masa ini adalah adanya pembaharuan yang diprakarsai oleh Khalil Gibran di tahun 1872 hingga 1949. Nah, Khalil Gibran ini ialah penyair kelahiran Lebanon dan juga tinggal di Mesir yang melepaskan puisi Arab dari ikatan prosodilama atau ilmu arut dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan ungkapan alegori dan juga metafora seperti yang dijumpai pada karya para penyair neoklasik seperti Ahmad Syauqi. Lalu selanjutnya ada karakteristik masyarakat, bahasa, dan juga sastra pada masa klasik. Yang pertama akan menjelaskan bagaimana gambaran kondisi bangsa Arab pada masa klasik gitu. Yang pertama saya akan menjelaskan kehidupan sosialnya. Di kehidupan sosial pada masa jahiliyah ini
bangsa Arab itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, masyarakat Badui, yaitu yang tinggal di Gunung Sahara, dan orang-orang masyarakat Badui ini membuat rumahnya menggunakan kulit binatang seperti kulit domba. Nah, orang-orang Badui ini pekerjaannya yaitu mengembala dan juga berburu burung serta binatang darat lainnya. Nah, masyarakat lainnya yaitu masyarakat Hudar. Nah, masyarakat Hudar ini tinggalnya tuh di pedesaan atau juga perkotaan. Nah, masyarakat desa itu membuat rumahnya dari batu, masyarakat kota itu membuat rumahnya dari batu, sedangkan masyarakat desa itu membuat rumahnya dari tanah gitu. Nah, orang-orang perkotaan ini pekerjaannya itu di bidang perdagangan dan juga perindustrian, sedangkan orang-orang pedesaan pekerjaan utamanya yaitu bercocok tanam. Nah, orang Arab pada zaman jahiliyah ini memiliki sifat yang terpuji tentunya. Yang pertama itu seperti menjaga tetangga, menepati janji, melindungi orang yang lemah, dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu mereka juga memiliki sifat yang tercela, seperti gemar meminum arak, bermain judi, mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup gitu, karena takut miskin dan juga takut aib dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan gambaran kehidupan bangsa Arab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alwiyah. Ya, terima kasih untuk Alia Zahra. Selanjutnya ada kehidupan politik pada masa jahiliyah atau masa klasik. Pada masa tersebut, orang-orang Badui terdiri dari beberapa suku. Tiap-tiap suku tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku yang disetujui oleh setiap anggota suku. Ketua suku memimpin sukunya dalam setiap peperangan yang mereka hadapi. Ketua suku juga yang bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sedangkan untuk bangsa Hudor, mereka juga memiliki pemimpin yang mereka patuhi keputusannya, namun tidak seperti suku Badui yang semua urusan diserahkan kepada pemimpin atau kepala sukunya. Next. Selanjutnya ada kehidupan ilmu pengetahuan. Sejak zaman jahiliyah atau di masa klasik, bangsa Arab telah memiliki sejumlah pengetahuan. Di antaranya ada yang menjadi ciri khasnya yaitu syair dan prosa. Di samping itu, mereka juga memiliki pengetahuan yang mereka dapat dari bangsa lain, yaitu yang mereka dapatkan dalam perjalanan dagang mereka. Selanjutnya, mereka juga memiliki pengetahuan sendiri yang mereka ciptakan untuk kebutuhan mereka sendiri, seperti menghafal naskah atau perkembangan mereka dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Selanjutnya, bangsa Arab pun memiliki sejumlah pengetahuan tentang pengobatan. Mereka mengobati penyakit yang mereka derita dengan menggunakan rumputan, api, atau obat-obatan lainnya. Mereka juga bisa membaca perjalanan bulan untuk memudahkan mengetahui musim hujan dan waktu yang cocok untuk bercocok tanam. Bangsa ini juga atau pada masa klasik mereka juga sudah menguasai olahraga juga dan menggunakan peralatan perang di dunia. Dalam kehidupan tahun ini ada beberapa ilmu pengetahuan dari pengetahuan dari pengetahuan yang mereka dapat dari perjalanan dagang, pengetahuan menghafal naskah, pengetahuan tentang pengobatan, dan juga pengetahuan atau Oke, selanjutnya ada kehidupan beragama. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah
memiliki banyak agama seperti menyembah berhala yang disebut dengan agama Wasoni, Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Orang-orang Arab Jahiliyah memiliki banyak berhala, diantaranya Wud, Al-Jawf, Yagus, Sa'ad, dan Hubal, yang merupakan berhala pertama yang masuk ke dekat Ka'bah yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari negeri Syam. Nah, mereka pun memiliki rumah ibadah yang mereka muliakan seperti mereka memuliakan Ka'bah. Rumah-rumah ibadah yang terkenal di Arab pada saat itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian agama Yahudi dan Nasrani pun menjadi agama sejumlah suku di Arab zaman jahiliyah, seperti Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ada juga orang-orang yang menyembah bintang yang disebut dengan Sobi'ah, meskipun jumlah mereka ini tergolong sedikit. Akan tetapi, masih tersisa orang-orang yang menganut agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hashim, bahwa ada 4 orang laki-laki bangsa Quraisy yang bersumpah meninggalkan berhala. Mereka adalah Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, Ubaidillah bin Jahsy bin Ri'ab, Utsman bin Huwairis bin Asad bin Abdul Uzza, dan Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza. Boleh di next. Kemudian ada kondisi bahasa dan sastra Arab pada masa jahiliyah. Nah, bahasa Arab adalah salah satu rumpun bahasa Semit yang masih ada sampai sekarang. Secara lengkap, rumpun bahasa Semit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahasa Babilonia dan Asyuria. Bahasa ini ada sejak tahun 300 sampai 500 sebelum Masehi. Kemudian ada bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini muncul pada tahun 150 sebelum Masehi dan terus berlanjut sampai sekarang. Kemudian ada bahasa Sebaiyah atau Himyariyah atau bahasa Arab Selatan. Kemudian bahasa Aramiyah seperti bahasa Hamiriyah. Ini terdapat ukiran yang menunjukkan kemunculan bahasa ini sejak tahun 700 sebelum Masehi. Kemudian ada bahasa Finiki, ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian bahasa Habasyah, ada sejak 350 Masehi. Dan yang terakhir ada bahasa Arab Adnaniyah, yaitu bahasa Arab yang digunakan dalam syair dan prosa pada masa jahiliyah. Bahasa ini juga digunakan dalam Al-Quranul Karim, dan bahasa ini hanya berkisar 100 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan menjadi Rasul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adam. Terima kasih pada rekan saya Isa. Kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan mengenai sastra ya. Jadi sastra ini atau adab itu memiliki perkembangan makna dari zaman ke zaman. Yang pada mulanya itu adalah kata adab yang biasa digunakan untuk undangan makan, kemudian pendidikan pengajaran, tata krama, dan lain-lain. Kemudian makna tersebut meluas sehingga mencakup seluruh hasil pemikiran manusia dan akhirnya mengerucut pada ungkapan retoris yang bertujuan mempengaruhi emosi para pembaca dan pendengar. Sastra ialah setiap hal yang berkaitan dengan makna kehidupan yang diungkapkan dengan menggunakan cara yang indah. Sehingga sastra harus memiliki 2 unsur, yaitu makna yang memberikan pengaruh terhadap emosi jiwa atau perasaan, dan lafaz yang indah yang mengantarkan kepada makna yang indah itu. Oleh karena itu, teori matematika ataupun ilmu alam seperti kimia bukanlah sebuah karya sastra, karena hanya berhubungan dengan akal pikiran, bukan dengan emosi atau perasaan. Nah, sastra itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syair dan prosa. Untuk syair ini adalah perkataan indah, berwazan, dan qafiyah yang diucapkan secara sengaja dan mengungkapkan sesuatu secara indah. Dan secara umum, syair itu memiliki karakteristik yang khusus, yaitu yang pertama memiliki wazan qafiyah, kemudian memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa nasr atau prosa. Kemudian ada syair bersinggungan dengan emosi atau perasaan, dan syair itu merupakan cerminan tiap masa. Boleh di next. Kemudian prosa ini adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Dan ciri utama itu dari prosa biasanya menggunakan kata-kata yang tidak memperhatikan pola irama ataupun sajak. Para ahli ilmu arut mendefinisikan sebuah syair sebagai perkataan yang berwazan dan berqafiyah. Kemudian di sini disimpulkan sastra adalah
setiap hal yang berkaitan dengan makna kehidupan yang diungkapkan dengan menggunakan cara yang indah. Sehingga sastra harus memiliki dua unsur, yaitu makna yang memberikan pengaruh terhadap emosi dan nafas yang indah mengantarkan pada makna yang indah. Jadi next. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pada masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan pada masa ini masyarakat Arab itu terbagi menjadi Badawi, pengembala, dan Hudar, penduduk perkotaan, dengan profesi sesuai lingkungan tempat tinggal mereka. Pengetahuan pada masa jahiliyah mencakup syair, prosa, pengetahuan perdagangan, pengobatan, perburuan, pertanian, dan hewan. Dan masyarakat pada saat itu memiliki beragam agama, termasuk penyembahan terhadap berhala, agama Yahudi, Nasrani, dan agama Nabi Ibrahim atau agama Islam. Nah, mungkin dari teman-teman jika memiliki sebuah pertanyaan, boleh langsung aja ya di raise hand atau oke, kepada Diana, dipersilakan untuk bertanya. Suara kedengeran nggak? Iya, terdengar. Oke. Nah, terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya, pada periode dinasti Abbasiyah tadi kan ada makomat ya, atau kayak anekdotnya Abbasiyah. Dari kelompok kalian, bisa nggak ngasih contoh yang kelompok kalian ketahui? Jelas nggak? Maaf tadi contoh dari makomat itu di Abbasiyah ya. Iya, anekdotnya. Nah, makasih. Oke, baik. Kepada Rizka Putra Tarik, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Tes. Suara Ana terdengar jelas nggak? Iya, terdengar. Oke, bismillah. Ana sebelumnya dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi disebutkan ya, bahasa Arab itu salah satu rumpun bahasa Semit gitu. Yang saya tanyakan, menurut kelompok kalian, apa sih itu bahasa Semit? Terus kenapa di bahasa Arab itu yang tadi tuh dibagi-bagi gitu? Dibagi-bagi bahasanya, ada bahasa Babilonia, bahasa Ibrani, bahasa Sabaiyah. Itu kenapa dibagi-bagi bahasanya? Ada banyak pembagian bahasa. Itu aja pertanyaan dari Ana. Syukron. Boleh dari untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, boleh dari Aisyah langsung mengajukan pertanyaan. Oh ya, aku nggak kedengeran tadi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin tanya ya, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah dari kelompok D. Dari kelas D. Izin bertanya, kan tadi apa namanya, bahwa sastra itu terbagi menjadi dua gitu kan. Ada syair dan nasr. Nah, tadi juga sempat dijelasin bahwa ada apa namanya, ciri-ciri karakteristik syair. Nah, tapi tidak dijelaskan ciri-ciri an-nasr gitu. Sedangkan Aisyah sendiri udah beberapa kali baca soal syair dan nasr, tapi masih beberapa kali susah gitu membedakan yang mana syair, yang mana nasr gitu, terutama dalam bahasa Arab gitu. Bisa boleh nggak minta sedikit penjelasan lagi eh, sat- eh, satu contoh dari syair dan an-nasr, kemudian penjelasan eh, apa yang eh, apa sih paling membedakan dari syair dan an-nasr itu sendiri. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Saya Sukses saja dari Ariza mengajukan pertanyaannya. Suara saya terdengar nih. Iya, ya, terdengar. Tadi kan udah disinggung sama Torik ya tentang bahasa seni. Kenapa? Torik kan nanya kenapa ada pembagian bahasa Babilonia, bahasa Ibrani dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri mau tanya, bisa nggak sih kalian tuh ngasih contoh bahasa Babilonia dan Assyria itu eh, bunyi atau logatnya itu seperti apa, bahasa Ibrani itu seperti apa, yang kayak pokoknya bahasa-bahasa yang ada yang kalian sebutin tadi itu tuh perbedaannya tuh contohnya seperti apa gitu, apakah di bunyinya ataukah di eh, arti atau mufradatnya sendiri gitu. Terima kasih. Saya atas pertanyaannya, Ariza. Teman-teman semua, untuk pertanyaannya nanti kami tampung dulu dan akan kami diskusikan bersama kelompok. Mohon ditunggu ya.
Ya baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Torik tadi ya, mengenai bahasa Smith dan kenapa bahasa Arab itu rumpunnya dibagi-bagi gitu kan. Nah, untuk bahasa Smith ini sendiri, dia itu berasal dari bahasa Latin Semita atau Sem, yang berarti salah satu dari tiga anak Nabi Lut, Nabi Nuh maksudnya. Dan bahasa Smith ini berasal dari rumpun bahasa di Afrika, yaitu di daerah Ethiopia ya. Dan ini menurut dari A. Murtonen pada tahun 1967. Dan untuk bahasa Smith sendiri itu ada beberapa gambarnya gitu kan, itu ada beberapa referensi gambarnya, bisa dilihat dari Google. Dan untuk bahasa sendiri seperti misalnya dalam bahasa Arab itu kan ada rumah itu baitun ya. Dan untuk bahasa Smith sendiri itu menjadi batin seperti itu. Dan kenapa bahasa Arab itu terbagi-bagi gitu kan ya, karena memang banyaknya ras dan suku di bangsa Arab itu kan, makanya jadi dibagi-bagi bahasanya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Salam saya Tarik. Apakah sudah terjawab? Sudah, Adam. Makasih atas jawaban. Baik. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Diana ya, yang minta contohin Makomat Al-Hariri. Jadi ilmunya ini ada gambar, ntar share dulu. Nah, ini contoh dari Makomat Hariri nih. Ini semua contoh-contohnya. Bisa dilihat Diana. Diana, ya ini contohnya. Apakah sudah terjawab, Diana? Oh, jadi dia kayak lukisan doang ya. Biasanya kan kalau anekdot Indonesia itu kan kayak yang kepalanya besar gitu loh. Kalau dia berarti kayak lukisan biasa aja. Ini ada gambar-gambarnya nih kan. Ini kalau contohnya nih ada orang yang ada gerobak. Ini apa sih gerobak ya? Pokoknya ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah nih yang apa kulitnya rada hitam ya. Ini kayak gini contohnya gambarnya. Kayak sindiran gitu kan masuknya. Maksudnya ya. Ya, sama-sama.
izin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tadi pertanyaannya jelaskan karakteristik syair dan nasr. Terus apa gitu perbedaan dari syair dan nasr ya kan? Nah, sejauh yang kami tahu gitu bahwa kalau syair kan puisi gitu, kalau nasr itu prosa. Nah, prosa itu alat komunikasi gitu. Dia tidak terkait dengan wazan atau qafiyah. Wazan dan qafiyah itu kayak sajak dan juga irama gitu. Mereka nggak kalau prosa itu nggak pakai sajak dan irama. Nah, kalau misalnya nasr itu biasanya dipakai untuk berkomunikasi. Dipakai untuk berkomunikasi. Nah, kalau nasr itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang fani, ada yang goer fani. Nah, kalau yang goer fani itu proses yang dikeluarkan dari lisan mereka ketika terjadinya percakapan maupun ketika melakukan orasi gitu atau khutbah yang mereka lakukan secara spontan. Sedangkan kalau nasr fani itu proses yang diungkapkan dengan keindahan nilai-nilai sastra yang membekas ke dalam jiwa dan juga perasaan. Nah, prosa itu terdiri dari kisah, peribahasa, atau kata-kata mutiara, sejarah, riwayat, dan juga karya ilmiah, atau tadi khutbah itu juga bisa. Sedangkan syair itu ungkapan-ungkapan yang berwazan atau berkafiah, bersajak dan juga berirama, yang mengungkapkan dari imajinasi yang indah dan juga bentuk-bentuk ungkapan yang mengesankan lagi mendalam bagi para pembuat puisi gitu, pembuat syair. Apakah terjawab? Ya, sudah terjawab. Oke, terima kasih Alia N kelompok 2. Ya, terima kasih juga Aisyah telah memberi pertanyaan. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi bertanya. Iya, ini memang masalah adab kita berkaitan dengan sejarah segala macam sih. Jadi ya mesti banyak-banyak membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan sejarah kesusastraan Arab ya. Iya, berkaitan dengan periodisasi kesejarah kesusastraan Arab memang ada beberapa pendapat ya. Namun bisa kita gambarkan seperti yang tadi disampaikan oleh teman kamu ya, terdiri dari 5 periode. Periode Asr al-Jahili ya, zaman jahiliyah, dimulai dari 2 abad sebelum Islam lahir sampai agama Islam lahir, jahiliyah. Lalu As-Sadr al-Islam ya, As-Sadr al-Islam, periode saat Islam lahir sampai kerajaan Daulat Bani Umayyah. Itu As-Sadr Islam sampai Daulat Bani Umayyah. Lalu yang selanjutnya yaitu periode Al-Abbasi ya, Al-Asr Al-Abbasi, periode Daulat Abbasiyah sampai runtuhnya kota Baghdad oleh bangsa Mongol, itu tahun 600-an ya, 656 Hijriah. Lalu Al-Asr At-Turki ya, periode sejak runtuhnya kota Baghdad sampai timbulnya kebangkitan bangsa Arab di abad-abad modern. Lalu ada Al-Asr Al-Hadith, kesusastraan modern, ditandai dengan timbulnya rasa nasionalisme ya bangsa Arab di abad modern sampai sekarang, ke masalah nasionalisme. Karena kalau orang-orang Arab itu yang jahiliyah terutama
itu puisi mereka itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan nasionalisme gitu ya. Ada yang namanya ghazal gitu ya. Model puisi ghazal yaitu puisi yang memuji-muji perempuan, kecantikan perempuan ya, tentang cinta ya. Ini puisi ghazal, puisi cinta ya. Lalu ada puisi yang al-fakhr, hamasah ya. Kebanggaan, semangat ya. Puisi-puisi yang digunakan untuk berbangga-banggaan ya. Tentang kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu suku ya, suatu kaum ya. Yang menyebutkan keberanian dan kemenangan-kemenangan suatu kaum. Lalu ada juga puisi yang berbentuk madah. Puisi yang berbentuk madah. Puisi ini digunakan untuk muji-muji ya. Muji-muji seseorang, kebesaran, kedermawanan, keberanian ya, dan keluhuran akhlak. Ada juga yang disebut dengan rasa. Rasa jenis puisi yang berisi tentang risa, yaitu rintihan, kesedihan. Ya, kalau ditinggal mati ya, ditinggal wafat oleh keluarga, maka mereka menyampaikan puisi, puisi rasa. Kalau orang India nggak boleh ngeliat rumput, nyanyi gitu ya. Tapi kalau orang Arab nggak boleh ngeliat kejadian, baca puisi gitu, baca syair gitu. Ada yang namanya hija ya, untuk mengejek-ejek orang ya, mencaci musuh ya, menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ada juga puisi jahiliyah itu yang namanya i'tidar. I'tidar yaitu untuk mengajukan uzur ya. Uzur, mohon maaf ya terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Lalu ada juga puisi yang bersifat wasf. Wasfu. Puisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian ya, segala hal yang menarik ya, keindahan alam. Itu karena mereka biasa menyatu dengan alam, jadi digambarkan dalam bentuk puisi. Juga ada puisi yang bersifat hikmah. Hikmah yang berisi tentang kehidupan yang terkenal pada zaman-zaman jahiliyah. Ya, semuanya itu teman-teman sekalian tidak lepas dari kondisi dari sosio-kultural historis bangsa Arab. Ya. Kondisi sosio-kultural sangat mempengaruhi puisi-puisi mereka. Dan kebanyakan bangsa Arab adalah bangsa yang di kaum para ahli sastra, ahli budaya menyatakan mereka yaitu merupakan bagian dari golongan bangsa Semit ya. Bangsa Semit, anak dari Nabi Nuh ya, Sam ya. Sam, kemudian bahasanya istilahnya disebut oleh para ahli dengan bahasa Semit. Memang bahasa itu adalah anugerah Tuhan ya, teman-teman. Bahasa itu anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sangat sulit kita berasionalisasikan kenapa mereka itu memakai bahasa Semit gitu. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang daerah sana itu memakai bahasa Semit dari awal, dari anak Nabiullah Nuh alaihi salam gitu.
Seperti kita ini, bahasa kita bahasa Indonesia. Kenapa bahasa kita ini kayak begini? Yang enak mah sebetulnya bahasa kita bahasa yang ladies and gentlemen, anak gadis kemut permen gitu. Kenapa itu jadi disebut bahasa Inggris? Kenapa? Karena dipakai oleh orang-orang Inggris. Kenapa orang Inggris pakai bahasa seperti itu ya? Kenapa ya? Enggak bangsa Indonesia gitu yang ngomongnya begitu. Ini anugerah Allah yang luar biasa ya terhadap suatu umat. Allah berikan bahasa. Di Indonesia bahasa daerah aja berapa? Coba bahasa daerah. Banyak sekali kan? Itu dari mana itu? Allahu Akbar. Saya sering berpikir seperti itu. Kenapa ya? Orang Inggris, orang Amerika, orang Eropa, kok bahasanya begitu? Yes, no, gitu ya. Food, ladies and gentlemen. Gitu. Kok bahasa kita makan, minum, tidur. Enggak dibalik aja bahasa yang model begini nih, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang UNI begitu. Siapa yang bisa tahu itu? Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ya, orang-orang Arab itu adalah merupakan tanah air bangsa Semit ya, dengan perjalanan waktu yang cukup panjang ya. Akhirnya keturunan mereka juga berpindah-pindah ya, nomaden gitu. Ya, mereka dikenal dengan bangsa Jazirah Arab itu dengan bangsa Babilonia, Assyria, Phoenicia ya. Itu nenek moyang semuanya itu ya 3.500 sebelum Masehi semuanya itu ya. Ada yang bertempat tinggal di Sungai Tigris di Uprat ya di Irak gitu. Semuanya secara langsung automatically ya akhirnya mempengaruhi bahasa. Dan seperti itu bahasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum ya. Dan perbedaan bahasa-bahasa kamu dan warna-warna kulit kamu. Nah, ini para ahli akhirnya berbagi-bagi teman-teman ya. Jadi ada Semit bagian utara gitu ya. Ada Semit bagian selatan. Ada Semit bagian barat gitu. Itu semuanya kejadian-kejadian yang dicatat oleh para ahli gitu ya. Dari sononya orang berbicara seperti itu. Coba dibagi-bagi oleh para ahli. Namanya itu bahasa Semit utara, bahasa Semit selatan. Kalau Arab itu termasuk bahasa Semit utara tapi bagian selatan. Lalu ada bahasa lain ya yang tidak masuk dalam golongan bagian Semit selatan tapi masuknya bagian utara tapi timur. Akkad dan Babilonia. Nah, ini pembagian dari para ahli, teman-teman. Para ahli yang mengklasifikasikan bahasa dilihat dari kedekatan pengucapan bahasa-bahasa tersebut sehingga dibagi-bagi oleh para ahli. Kenapa bisa seperti itu? Ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, Indonesia aja bahasanya banyak. Luar biasa itu. Kultur-kultur sosial ya, kultur-kultur masyarakat ya. Akhirnya
menciptakan bahasanya sendiri. Di kalangan adik-adik pemuda terkenalnya bahasa sekarang ini bahasa gaul bete gitu. Itu ujuk-ujuk dari mana kata-kata bete itu? Tahu-taunya rame gitu ya. Rungkat. Kalau rungkat sih memang dari bahasa Sunda ya ada ya. Tapi kalau bete gitu. Mager. Bete. Mager. Terus apa lagi yang sering dipakai oleh anak-anak sekarang? Dari mana ya? Dari mana? Kalau dulu, kalau di zaman saya masih mahasiswa, ada bahasa yang ditambahin ini. Setiap suku kata ditambahin ga gitu, ga. Makan, magakagan. Minum, miginugum. Tidur, tigidugur. Itu dari mana itu? Jadi kesepakatan masyarakat ya terhadap suatu istilah ya yang tidak tertulis akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dilakukan oleh sebuah masyarakat tertentu. Saya bingung dengan bahasa anak-anak sekarang, banyak yang saya nggak ngerti. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi masyarakat, ya, kondisi sosial, kondisi lingkungan, alam, kondisi politik, ya, semuanya itu akhirnya mempengaruhi kebudayaan bangsa Arab dan termasuk di dalamnya, ya, apa namanya kebahasaan, ya, kesusastraan orang-orang Arab dipengaruhi oleh semua kondisi-kondisi yang ada pada saat itu. Cuma luar biasanya teman-teman, mereka itu dulu kan nggak kenal baca tulis ya. Mereka awalnya tidak kenal baca tulis ya, tapi sastranya sastra lisan gitu. Tapi luar biasa hebatnya, luar biasa bagusnya di dalam menciptakan puisi-puisi yang tidak kalah hebatnya dengan puisi-puisi modern. Ini wahbah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Tadi ada bertanya tentang apa lagi tadi itu, saya lupa. Oh tadi syair dan nasr itu, ya. Syair dan nasr. Kalau syair itu kan ada wazan, ada qafiyah, ada timbangannya gitu. Ya, ada beberapa satu timbangan itu terdiri dari beberapa huruf, lalu akhirnya itu hurufnya apa? Itu namanya qafiyah. Ritem, kalau kata kita rima bukan ritem, rima. A B A B A A A A. Itu apa namanya? Syair. Lalu ada wazannya. Ada timbangannya. Timbangan lagunya seperti ini gitu. Kalau nasr tidak. Kalau nasr itu seperti karangan ya. Kalau nasr itu seperti tulisan-tulisan gitu. Puisi itu termasuk nasr. Kalau
pantun itu termasuk dalam kategori syair karena ada timbangan-timbangan, huruf akhirnya sama, ada rimanya a b b b b gitu, a b, itu namanya syair. Tapi kalau puisi kan enggak, puisi enggak pakai timbangan, enggak harus hurufnya sama, awal dan akhirnya juga enggak harus sama, ya. Terdiri dari tidak pakai sampiran gitu. Nah, itu namanya nasr atau dalam bahasa kita puisi. Di daerah kita di Indonesia bisa kita jumpai teman-teman yang berkaitan pengaruh agama, pengaruh lingkungan, pengaruh alam gitu terhadap bahasa seseorang itu ada. Contohnya kalau orang-orang di pantai gitu ya, orang-orang di pantai biasanya ngomongnya agak keras-keras gitu. Ngomongnya teriak-teriak karena adanya di pantai. Dia mau ngomong pelan kalah sama suara deburan ombak. Jadi akhirnya mereka ngomongnya kencang-kencang teriak-teriak. Kalau orang gunung, orang Sunda karena terpengaruh cuaca dingin, akhirnya ngomongnya lemes alus-alus. Bareka mana, bareka itu, eta saha, itu dipengaruhi oleh alam, dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau orang-orang pesisir keras-keras. Begitu pula agama. Orang yang memiliki dan menganut agama tertentu, maka agamanya sering juga mempengaruhi pembicaraan dia. Ajaran-ajaran agamanya tidak membiarkan dia untuk berbicara seenaknya saja, selalu dengan aturan-aturan agama, bahkan membawa nama-nama Tuhan gitu ya. Apalagi yang berasa paling agamis kalau ngomong, dikit-dikit subhanallah, subhanallah banget, masya Allah banget, gitu. Pakai alhamdulillah banget, gitu. Itu terpengaruh oleh agamanya. Nah, kembali kepada pembicaraan kita periodisasi ini, ya, karena kita masih di asar al-jahiliyah ini kalau nggak salah ya. Jadi semuanya itu dituangkan oleh orang-orang Arab pada saat itu ya dalam bentuk sastra, dituangkan dalam bentuk adab, ya, adab al-Arabi, sastra Arab, mencintai seseorang, membenci seseorang, ya, memuji seseorang, memuji alam dan sebagainya, mereka tuangkan dalam bentuk puisi, syair-syair dan puisi-puisi Arab. Luar biasa. Keren. Apalagi nanti setelah saudara Islam, awal Islam yang puncaknya adalah Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu bukan syair ya, tapi Al-Quran bisa mengalahkan syair. Al-Quran bukan buku sejarah, tapi Al-Quran bisa menyampaikan sejarah luar biasa hebatnya. Al-Quran bukan buku politik, tapi Al-Quran bisa mengajarkan politik. Al-Quran bukan buku ekonomi, tapi Al-Quran bisa mengajarkan ekonomi. Ya, dengan kemukjizatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan baru ini doang ya, periodisasi doang ya. Belum masuk ke bagaimana corak-coraknya,
periodisasi nanti setelah Islam ya, masih jahiliyah nih ya, masih jahiliyah. Selanjutnya grup kelompok 3 ya, kelompok 3 apa materinya? Kelompok 3 siapa ya? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Izin menjawab Ustadz. Ya. Kelompok 3 itu tentang biografi para penyair serta prosa pada masa tersebut, itu pada masa klasik. Oh iya, masih klasik ya. Oh, berkaitan dengan apa para penyair-penyair klasik ya nanti yang apa semacam Umrul Qais ya. Ya, Zuhair bin Abi Salma, Nabi Ghazibiyani, ya, Ais bin Qais, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah dan Sadat Al-Absi ya nanti itu ya. Iya. Masih klasik ya, masih klasik ini. Ya. Nanti. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi? Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz ada nge-mention bahwa puisi itu tidak termasuk ke dalam syair, tapi sedangkan dia masuknya itu ke dalam nasr karena dia nggak ada timbangan AB-nya gitu, Ustadz. Iya, iya. Tapi beberapa maksudnya beberapa kali gitu kami mendengar bahwa puisi itu termasuk syair gitu Ustadz, atau mungkin bagaimana Ustadz? Enggak, puisi itu masuknya nasr. Puisi masuknya nasr bukan syair. Kan dibagi dalam 2 garis besar. Ada syair, ada nasr ya. Syair dan nasr. Kalau syair itu ada wazannya, ada qafiyahnya, ada timbangannya gitu. Ya, A B B A B A gitu ya. Rima kalau kata kita gitu kan. Dari mana datangnya cinta gitu ya. Dari sawah turun ke kali. Gitu. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke kali itu kan. A B. Nah itu kalau di kita kan pantun ya. Kalau di kita pantun itu. Istilah kita pantun. Kalau di Arab itu syair. Kalau pantun itu di Arab syair. Cuma bedanya kalau di Arab itu nggak ada istilah kayak di kita 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua isi gitu. Kalau kita kan begitu ya. Yang pertama ya cuma ngelamun-ngelamunnya macam-macam. Baju kotor harus dicuci. Habis dicuci langsung dijemur. Apa kaitannya gitu? Cuman maksudnya kan di bawah nih. Baju kotor harus dicuci. Kalau sudah dicuci baru dijemur. Mudah-mudahan kalian banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Kan 2 ini nih yang menjadi apa? Masalah utama. Istilahnya isi. Kalau 2 baris pertama namanya sampiran. Kalau di kita ya, puisi. Kalau syair itu enggak, 4-4-nya berisi. Ya, 4-4-nya berisi, 2 berisi gitu. Enggak ada sampiran-sampiran. Kalau di kita kebanyakan sampiran. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Ya apa ini? Ini sampiran, namanya sampiran. Biar mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Kan maksudnya yang 2 ini. Gitu. 2-nya itu namanya sampiran, 2 isi. Dan kalau Arab syair enggak. Semuanya bermakna, semuanya berisi. Dan ada rimanya. Dan kalau puisi, nasr atau puisi, itu tidak ada aturan seperti itu. Ya, tidak ada aturan seperti itu, seperti karangan, khitobah, ceramah, nah itu namanya nasr. Kalau di kita itu yang keren nasrnya W.S. Rendra ya, W.S. Rendra. Ya. Anak muda di ujung jalan, petik gitar, jilati malam, itu gak ada aturannya semua tuh. Anak muda di ujung malam, petik gitar, jilati malam.
Senyum ramah tak ada di rumah, sebab apa tiada yang mau tahu. Orang tua diremang-remang, cari teman, hamburkan uang. Senyum ramah tak ada di rumah, sebab apa tidak ada yang mau tahu. Gelisah, mereka semua resah, gelisah. Nah, itu namanya puisi. 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 Kalau lagu kebanyakan ada timbangannya. A, B, A, B. Nah, itu kalau lagu begitu, itu namanya masuknya dalam kategori syair. Syair lagu. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. A. Ya. Hutan riba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. A. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. A. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. A. Itu masuknya dalam kategori syair. Kalau puisi masuknya nasr. Tidak ada aturan yang baku. Tidak ada aturan yang baku. Dan dua-duanya orang Arab jago-jago itu, hebat-hebat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya pernah bicara menghindari huruf alif. Dia menghindari huruf alif dalam ceramahnya. Anda bayangin pidato tapi nggak ada huruf alifnya. Dia ambil persamaan katanya. Wah, luar biasa. Apa nasrnya? Ada lagi siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu gak bisa ngomong ngomong akhirnya kata Ibnu Taimiyah, saya nggak bisa ngomong itu bisa gitu. Itu dia pernah pidato, itu dalam pidatonya nggak pakai huruf sama sekali, nggak pakai huruf ro sama sekali. Gila, luar biasa, hebat bener. Itu namanya nasr. Nasr ya, tulisan, cerita, pidato, ceramah ya, yang tidak pakai aturan-aturan wazan dan aturan-aturan qafiyah. Baik, adik-adik, waktu sudah habis ya. Kelompok berikutnya, kelompok 3, mudah-mudahan lebih keren lagi. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi dan semua teman-teman yang ikut bergabung. Ingat ya, yang menambahkan gambar kucing, ya, monyet, buaya, itu menyinggung saya, jadi saya catat. Saya catat. Yang tidak menampakkan wajahnya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullah. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Syukran, Ustaz.